untuk membeli rumah atau kendaraan. Namun ternyata ada hal yang tidak bisa ditunda, yaitu menyenangkan diri sendiri. Nah, disinilah fenomena lipstick effect bekerja, di mana orang-orang cenderung tetap membeli kemewahan kecil sebagai self-reward akibat stres finansial. Dompet semakin tipis, harga sembako semakin bikin nangis. Ya, nyatanya roda perekonomian di tanah air sedang tidak baik-baik saja. Tapi uniknya, ada fakta ekonomi yang terungkap. Di tengah himpitan finansial yang mencekik, bukannya semakin hemat, kecenderungan masyarakat untuk membeli barang-barang kecil sebagai self-reward atau kepuasan emosional justru semakin meningkat. Hal ini pun dirasakan seorang mahasiswa Surabaya yang bernama Kaine. Mahasiswa informatika ini justru merasa himpitan ekonomi saat ini membuatnya semakin konsumtif, terutama untuk membeli makanan dan jajanan viral. Nah, menurutnya perilaku konsumtif ini biasanya muncul saat ia berada di posisi yang sedang banyak tekanan. Dengan membeli barang-barang kesukaannya, ia merasa ada semangat kembali di dalam dirinya, walaupun pada akhirnya pengeluaran meningkat. Pasti dong Kak, apalagi sekarang kalau kita lihat sekarang ya Kak, itu IHSG itu menaik semuanya, bahkan bensin pun juga ikut menaik. Tapi terlepas itu Kak, saya masih menyempatkan diri saya untuk self-reward, untuk membeli sesuatu yang emang kita suka. Contohnya kalau saya ya, itu makanan dan minuman, mungkin kecil-kecil, tapi kecil-kecil itu membuat saya hidup konsumtif. Sebenarnya tergantung Kak dari seberapa stres saya dan seberapa pengen saya. Jadi kalau misalnya saya kecil-kecilan stresnya, aku beli kopi lah, aku beli snack-snack lah di kantin dan lain sebagainya. Tapi kalau emang benar yang udah burn out dan emang udah sangat, udah males nih, biasanya aku ngambilnya tuh banyak banget. Tidak hanya Kaine yang merasakan pengeluaran semakin banyak di tengah ekonomi yang sulit. Ada lagi seorang mahasiswi Surabaya yang mengaku cukup konsumtif dalam membeli skincare atau kosmetik. Intis ekonomi ya. Ia adalah Dinda. Menurut Dinda, media sosial cukup mempengaruhi perilaku konsumtifnya. Namun menurutnya, membeli kosmetik kecil dianggap sebagai hiburan murah dibandingkan harus liburan jauh yang menguras kocek. Sekarang kan lagi sering scroll TikTok gitu Kak ya kan. Jadinya itu sering FOMO, kayak misal ada yang baru, ada yang lagi ngetren gitu, sering banget kayak FOMO gitu. Iya, apalagi kita kan mahasiswa, biasanya tuh sering kayak habis belajar, lihat temen juga gitu Kak, biasanya tuh beli jadi pengen juga gitu. Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat cenderung berburu kebahagiaan murah seperti kosmetik, produk perawatan diri, atau cemilan kekinian untuk sekedar menghibur diri. Fenomena psikologi ekonomi ini dikenal sebagai lipstick effect. Pelarian pada kemewahan kecil ini menjadi katup penyelamatan instan. Sayangnya, tuntutan gaya hidup yang tidak sebanding dengan peningkatan penghasilan ini dapat membuat seseorang mengambil keputusan ekonomi yang tidak rasional, yang dapat berdampak pada kehidupan finansial jangka panjang. Saya coba menggarisbawahi tentang ekonomi perilaku. Ekonomi perilaku intinya bahwa kita itu sering mengambil keputusan itu tidak rasional. Misalnya, saya tahu bahwa mungkin ngopi atau mungkin minum-minuman, makan makanan yang berlebihan itu nggak bagus buat kesehatan. Tapi melakukan juga. Kita tahu bahwa mungkin itu pemborosan. Kita harusnya kita perlu untuk ngapain sih sekarang aja ya? Ngapain nunggu nanti menikmati hidup sekarang aja? Tahu bahwa harusnya. Tapi dalam prakteknya, orang mengambil keputusan itu bias, nggak rasional. Memanjakan diri dengan kemewahan kecil memang tidak dilarang. Namun, agar tidak terjebak dalam pusaran konsumtif akibat lipstick effect, masyarakat harus rasional, menetapkan anggaran yang ketat, memprioritaskan kebutuhan pokok, serta bijak dalam melihat kemampuan finansial adalah benteng utama agar kebahagiaan sesaat tidak berujung pada beban finansial jangka panjang. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.